Halo sahabat semuanya, untuk pertemuan video kali ini mari simak baik-baik dan jangan lupa berdoa sebelum tonton videonya. Ya betul sekali, kali ini membawakan materi yang luar biasa yang akan disampaikan oleh Muhammad Novan Ramadhani, kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novan Ramadhani beserta teman saya Siti Ariska dan Gaitsa Zahira Sofa. Di sini kami dari kelompok 3 Sejarah Pendidikan Islam yang akan mempresentasikan materi tentang sejarah dan dinamika pendidikan Islam pada masa dinasti Daulah Bani Umayyah, yaitu yang di dalamnya karakteristik dinasti Bani Umayyah, lembaga-lembaga pendidikan pada masa Bani Umayyah, kurikulum pendidikan pada masa Bani Umayyah, dan dampak penerjemahan sumber-sumber Yunani ke dalam bahasa Arab dengan sistem pendidikan Islam. Untuk teman-teman semua, ingin tahu lebih selengkapnya? Mari simak video kali ini. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas materi yang ke-1. Mas Novan, tunggu dulu, kita bahas latar belakang dinamika pendidikan Islamnya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membahas latar belakang dinamika pendidikan Islamnya. Islam adalah agama yang menempatkan pendidikan dalam posisi yang sangat vital. Hal ini ditandai dengan 5 ayat pertama dalam surat Al-Alaq yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Dimulai dengan perintah membaca, yaitu Iqra. Sejarah pendidikan Islam pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari sejarah Islam itu sendiri, karena periodisasi sejarah pendidikan Islam dapat dikatakan sama dengan periodisasi dalam sejarah Islam itu sendiri. Pada masa Daulah dinasti Bani Umayyah, ini bertujuan untuk mengeksplorasi aspek pendidikan yang telah membangun peradaban di era Umayyah. Khalifah Umayyah Ibnu Abi Sufyan mengubah sistem politik yang awalnya demokratis diubah menjadi kerajaan atau turun-temurun. Karakteristik Bani Umayyah. Nama Bani Umayyah berasal dari nama Umayyah Ibnu Abdi Syams Ibnu Abdi Manaf, yaitu salah seorang pemimpin-pemimpin kabilah Quraisy di zaman jahiliyah. Dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan yang berkuasa sejak tahun 661 sampai 750 Masehi dengan ibu kota Damaskus. Ia juga mengganti sistem pemerintahan muslim yang semula bersistem musyawarah demokrasi menjadi sistem monarki herditi, kekuasaan turun-temurun. Pendirian Bani Umayyah dilakukan dengan cara menolak Ali menjadi khalifah, berperang melawan Ali, dan melakukan perdamaian tahkim dengan pihak Ali yang secara politik menguntungkan Muawiyah. Keberuntungan Muawiyah berikutnya adalah keberhasilan pihak Khawarij membunuh Khalifah Ali radhiyallahu anhu, sehingga jabatan khalifah setelah Ali dipegang oleh putranya, yaitu Hasan ibnu Ali, selama beberapa bulan. Akan tetapi, karena tidak didukung pasukan yang kuat, sedangkan pihak Muawiyah semakin kuat, akhirnya dia melakukan perjanjian dengan Hasan ibnu Ali. Isi perjanjian itu adalah bahwa pergantian pemimpin akan diserahkan kepada umat Islam setelah masa kepemimpinan Muawiyah berakhir. Perjanjian ini dibuat pada tahun 661 Masehi atau 41 Hijriah, dan tahun ini disebut Jam'at karena perjanjian ini mempersatukan umat Islam menjadi satu kepemimpinan politik, yaitu kepemimpinan Muawiyah. Dinasti Umayyah dibedakan menjadi 2. Pertama, dinasti Umayyah yang dirintis oleh Muawiyah Ibnu Sufyan pada tahun 661 sampai 660 Masehi yang berpusat di Damaskus, Syria. Fase ini berlangsung sekitar 1 abad yang akan mengubah sistem pemerintahan dari khalifah menjadi monarki. Kedua, dinasti Umayyah di Andalusia yang awalnya merupakan wilayah taklukan Umayyah yang dipimpin seorang gubernur pada zaman Walid bin Abdul Malik. Pada tahun 86 sampai 96 Hijriah atau 705 sampai 715 Masehi yang kemudian menjadi kerajaan. Baik, selanjutnya lembaga pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah. Lembaga pendidikan Islam pada masa ini diklasifikasikan atas dasar muatan kurikulum yang diajarkan. Dalam hal ini, kurikulumnya meliputi pengetahuan agama atau lembaga pendidikan formal dan pengetahuan umum atau non-formal. Yang pertama yaitu Sufah, adalah suatu tempat yang dipakai untuk aktivitas pendidikan. Biasanya tempat ini menyediakan tempat memondokkan bagi pendatang baru dan mereka tergolong kurang mampu. Disinilah para siswa diajarkan membaca dan menghafal Al-Quran yang benar dan hukum Islam di bawah bimbingan
langsung oleh Nabi. Pada masa ini setidaknya telah ada 9 sufah yang tersebar di kota Madinah. Yang kedua yaitu Kutab atau Maktab adalah lembaga pendidikan Islam tingkat dasar yang mengajarkan membaca dan menulis. Kemudian meningkat pada pengajaran Al-Quran dan pengetahuan agama tingkat dasar. Yang ketiga yaitu Halakoh. Halakoh artinya lingkaran. Sebuah proses belajar mengajar di sini dilaksanakan di mana murid-murid melingkari gurunya. Seorang guru biasanya duduk di lantai, menerangkan, membaca karangannya, atau memberikan komentar atas karya pemikiran orang lain. Kegiatan halakoh ini bisa terjadi di masjid atau di rumah-rumah. Yang keempat yaitu majelis, yang berarti sesi di mana aktivitas pengajaran atau diskusi berlangsung. Ada beberapa majelis seperti Majelis Al-Hadis. Majelis ini diselenggarakan oleh ulama atau guru yang ahli dalam bidang hadis. Ada lagi Majelis Al-Fatwa dan An-Nazar. Majelis ini merupakan sarana pertemuan untuk pencarian keputusan suatu masalah di bidang hukum, kemudian difatwakan. Majelis Al-Adab. Majelis ini tempat untuk membahas masalah adab. Yang kelima yaitu masjid. Semenjak berdirinya pada masa Nabi Muhammad SAW, masjid telah menjadi pusat kegiatan dan informasi berbagai masalah kaum muslimin, baik yang menyangkut pendidikan maupun sosial ekonomi. Yang keenam yaitu Khan, berfungsi sebagai asrama untuk murid-murid dari luar kota yang hendak belajar hukum Islam pada suatu masjid. Khan juga digunakan sebagai sarana untuk belajar privat. Selanjutnya yang terakhir yaitu Badi'ah. Secara harfiah, Badi'ah artinya dusun Baduy di Padang Sahara yang di dalam terdapat Padang Sahara, yang di dalamnya terdapat bahasa Arab yang masih fasih dan murni, sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Lembaga pendidikan ini muncul seiring dengan kebijakan pemerintah Bani Umayyah untuk melakukan program Arabisasi yang digagas oleh Khalifah Abdul Malik Ibnu Marwan. Akibat dari Arabisasi ini, maka muncul ilmu qawaid dan cabang ilmu-ilmu lainnya mempelajari bahasa Arab. Dengan demikian, banyak para penguasa yang mengirimkan anaknya untuk belajar bahasa Arab ke Badi'ah ini. Metode pendidikan pada masa Bani Umayyah. Pendidikan Islam di masa dinasti Umayyah tampaknya masih didominasi oleh metode Bayani, terutama selama abad 1 Hijriah, di mana pendidikan bertumpu dan bersumber pada nas-nas agama yang kala itu terdiri atas Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan fatwa sahabat. Metode Bayani dalam pendidikan Islam kala itu lebih bersifat eksplanatif, yaitu sekedar menjelaskan ajaran-ajaran agama saja. Secara khusus, metode ceramah dan demonstrasilah yang banyak digunakan dalam institusi pendidikan yang ada di zaman itu. Baru pada masa-masa akhir pemerintahan Umayyah, metode Burhanani mulai berkembang di dunia Islam. Seiring dengan giatnya penerjemahan karya-karya filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab. Materi selanjutnya yaitu kurikulum pendidikan Islam pada masa dinasti Daulah Bani Umayyah yang akan disampaikan oleh Gaitsa Zahira Sofa. Kurikulum pendidikan Islam pada masa dinasti Daulah Bani Umayyah. Pada masa dinasti Umayyah, pola pendidikan bersifat desentrasi. Desentrasi artinya pendidikan tidak hanya berpusat di ibu kota negara saja, tapi sudah dikembangkan secara otonom di daerah yang telah dikuasai seiring dengan ekspansi teritorial. Pada masa Bani Umayyah, pakar pendidikan Islam menggunakan kata al-maddah untuk pengertian kurikulum, karena pada masa itu kurikulum lebih identik dengan serangkaian mata pelajaran yang harus diberikan pada murid dalam tingkat tertentu. Kurikulum dalam pengertian yang modern ini mencakup tujuan, mata pelajaran, proses belajar dan mengajar, serta evaluasi. Berikut ini adalah macam-macam kurikulum yang berkembang pada masa Bani Umayyah. Yang pertama ada kurikulum pendidikan rendah. Terdapat kesukaran ketika ingin membatasi mata pelajaran yang membentuk kurikulum untuk semua tingkat pendidikan yang bermacam-macam. Yang pertama, karena tidak adanya kurikulum yang terbatas, baik untuk tingkat rendah maupun untuk tingkat penghabisan, kecuali Al-Quran yang terdapat pada kurikulum. Kedua, kesukaran di antara membedakan fase-fase pendidikan dan lamanya belajar, karena tidak adanya masa tertentu yang mengikat murid untuk belajar pada setiap lembaga pendidikan,
Sebelum berdirinya madrasah, tidak ada tingkatan dalam pendidikan Islam, tetapi tidak hanya satu tingkat yang bermula di kutab dan berakhir di diskusi halaqah. Yang kedua, kurikulum pendidikan tinggi. Kurikulum pendidikan tinggi atau halaqah bervariasi tergantung pada syekh yang mau mengajar. Para mahasiswa tidak terikat untuk mempelajari mata pelajaran tertentu. Demikian juga guru tidak mewajibkan pada mahasiswa untuk mengikuti kurikulum tertentu. Mahasiswa bebas untuk mengikuti pelajaran di sebuah halaqah dan berpindah dari sebuah halaqah ke halaqah yang lain, bahkan dari suatu kota ke kota yang lain. Kurikulum pendidikan tingkat ini dibagi kepada dua jurusan. Jurusan ilmu agama atau disebut dengan al-ulum al-naqliyah dan jurusan ilmu pengetahuan atau al-ulum al-aqliyah. 1. Pendidik. Pendidik adalah seseorang yang tugasnya selain mentransfer ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kepada peserta didik, juga menumbuhkan, membina, dan mengembangkan bakat, minat, dan segenap potensi yang dimiliki oleh potensi peserta didik. Pembiayaan pendidikan diartikan sebagai sumber dana sistem pengelolaan dan penggunaannya untuk berbagai kegiatan para khalifah dinasti Umayyah seperti Muawiyah bin Abu Sufyan, Umar bin Abdul Aziz, dan Abdul Malik bin Marwan sudah pasti mengeluarkan pembiayaan untuk pendidikan. Tokoh-tokoh pendidikan pada masa Bani Umayyah terdiri dari ulama-ulama yang menguasai bidangnya masing-masing, seperti dalam bidang tafsir, hadis, dan juga fikih. Yang pertama ada ulama tafsir, yaitu Mujahid, Al-Taf bin Abdul Rabah, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Masruq bin Al-Ajda, Qatadah. Dan pada masa tabi'in, tafsir Al-Quran itu bertambah luas dengan memasukkan Israiliyat dan juga Nasraniyat. Karena banyak orang-orang Yahudi dan Nasrani memeluk agama Islam. Di antara mereka yang termasyhur adalah Ka'abul Ahbar, Wahab bin Munabbih, Abdullah bin Salam, dan Ibnu Jurayj. Yang kedua ada ulama-ulama hadis. Kitab bacaan satu-satunya ialah Al-Quran. Sedangkan hadis-hadis belumlah dibukukan. Hadis-hadis hanya diriwayatkan dari mulut ke mulut, dari mulut guru ke mulut muridnya, yaitu dari hafalan guru diberikannya kepada murid, sehingga menjadi hafalan murid pula, dan begitulah seterusnya. Sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis-hadis ialah Abu Hurairah, 5.374 hadis, ada Aisyah 2.210 hadis, ada Abdullah bin Umar 2.210 hadis, Abdullah bin Abbas 1.500 hadis, Jabir bin Abdullah 1.500 hadis, Anas bin Malik 2.210 hadis, dan selanjutnya ada ulama-ulama fikih. Nah, ulama-ulama fikih pada masa Bani Umayyah diantaranya adalah Syuri'ah bin Al-Hadith, Al-Qamah bin Qais, Masruq Al-Ajda, Al-Aswad bin Yazid, kemudian diikuti oleh murid-murid mereka, yaitu Ibrahim An-Nahl yang wafat pada tahun 95 Hijriah, dan Amir bin Syurahbil Asy-Syami wafat pada tahun 104 Hijriah, kemudian setelah itu digantikan oleh Hamad bin Abu Sulaiman yang wafat pada tahun 120 Hijriah, guru dari Abu Hanafiyah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah selain kemajuan seperti yang dijelaskan tadi, ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa ini adalah yang pertama ada ilmu agama, seperti Al-Quran, hadis, dan fikih. Proses pembukuan hadis terjadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sejak saat itulah hadis mengalami perkembangan yang sangat pesat. Yang kedua ada ilmu sejarah dan geografi, yaitu segala ilmu yang membahas tentang perjalanan hidup, kisah, dan juga riwayat. Ubaid bin Syariah al-Juhrumi berhasil menulis berbagai peristiwa sejarah. Yang ketiga ada ilmu pengetahuan bidang bahasa, yaitu segala ilmu yang mempelajari bahasa, nahwu, sorof, dan lain-lain. Yang keempat ada bidang filsafat, yaitu segala ilmu yang pada umumnya berasal dari bahasa asing, seperti ilmu mantik, kimia, astronomi, ilmu hitung, dan ilmu yang berhubungan dengan itu, serta ilmu kedokteran. Materi selanjutnya yaitu dampak penerjemah sumber-sumber Yunani ke dalam bahasa Arab dalam sistem pendidikan Islam yang akan disampaikan oleh I. Siti Ariska. Dampak penerjemah sumber-sumber Yunani ke dalam bahasa Arab dalam sistem pendidikan Islam. Pada masa Khalifah Malik ibnu Marwan, bahasa Arab diposisikan sebagai bahasa negara atau dawab Umayyah, khususnya sebagai bahasa resmi dan bahasa administrasi pemerintahan. Meskipun Arabisasi ini memang agak bernuansa politis, karena Bani Umayyah tergolong memiliki fanatisme yang kuat. Bangsa Arab memang dapat dianggap bangsa pemenang, bukan pecundang.
Karena itu, ketika berbagai istilah dalam bidang administrasi, ekonomi, sosial, dan politik dinominasi, terutama oleh bahasa Romawi dan Persia, Khalifah Abdul Malik bin Marwan menemukan nama temannya yang tepat untuk memulai Arabisasi negara. Dari gerakan Arabisasi inilah cikal bakal prioritisasi dan dinamisasi ilmu-ilmu dalam bahasa Arab itu dimulai. Implikasinya lebih jauh adalah bahwa karya-karya sastra yang bernuansa kearaban banyak bermunculan. Romantisme kejayaan bahasa Arab era jahiliyah kembali menemukan bentuknya. Mata uang resmi diarabkan atau dalam bentuk dinar dan dirham yang semula berbahasa Persia atau Romawi Yunani. Berbagai transaksi sosial ekonomi di hampir seluruh wilayah dinasti Umayyah juga menggunakan bahasa Arab. Dengan demikian, pada masa itu bahasa Arab tidak sekadar bahasa agama, melainkan juga sebagai bahasa negara, bahasa administrasi, birokrasi, diplomasi, dan bahasa transaksi sosial ekonomi. Posisi bahasa Arab sebagai ilmu pengetahuan Islam, bahasa pendidikan, dan kebudayaan pada masa keemasan Islam tersebut dipandang penting sebagai prestasi ganda, yaitu prestasi Islam dan bahasa Arab. Ekspansi politik Islam terutama pada masa Umayyah dan Abbasiyah tampak berimplikasi pada proses Islamisasi serta Arabisasi bahasa. Penguasa ulama dan partisipasi publik yang plural dan multikultural dalam pengembangan sistem pendidikan Islam membuat kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam menjadi semakin progresif. Baik teman-teman semua, demikian video pembelajaran materi sejarah pendidikan Islam dengan materi dinamika pendidikan Islam di masa Daulah Bani Umayyah. Dalam pertemuan video ini akan ditutup oleh Novan. Demikian video pembelajaran dari kelompok 3 Sejarah Pendidikan Islam dan saya Muhammad Nofan Ramadhani dan teman saya bertugas. Kami mohon maaf dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.